semuanya, kembali lagi di podcastnya Tri-ai. Seperti biasa kita hari ini bakalan sharing-sharing dengan narasumber kita yang sangat luar biasa. Curhat-curhatan tentang kehidupan, tentang masa lalu boleh, tentang planning masa depan boleh, tanpa ada yang menjudgment, tanpa ada yang memberi banyak komentar. Kalau kalian membutuhkan advice, aku bakalan memberikan advice sesuai dengan apa yang pendapat aku. Tapi kalau kalian gak butuh advice atau kalian gak bertanya juga, aku gak bakalan so-soan so tau gitu ya. So kita langsung aja. Malam ini kita ada narasumber namanya KL. Dia akan menceritakan tentang kisah hidupnya yang cukup menarik menurut aku. Aku panggil saja KL. Ya, halo. Halo, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Kamu gimana kabarnya? Baik gak? Baik. Nah, seperti biasa coba-coba bikin konten. Apa nih kegiatannya KL sekarang? Ya biasalah, pengacara, you know lah. Oke, pengacara, pengangguran, banyak acara. Gak apa-apa lah ya, yang Tapi penting karena hidup corona, senang dan... acaranya udah gak ada ya. Oh gitu. Karena ada corona. Acaranya udah gak ada. Ya, yang penting hidup bahagia, sehat selalu ya. Udah gak skui lagi lah. Oke, udah gak skui lagi. Tiarap. Di rumah aja ya. Kael, apa nih malam ini yang mau di-sharing ke teman-teman semua? Biasa hidup yang mungkin orang lain tidak bisa sama hidupnya lah ya. Kayak yang gue alamin gitu. Oke. Pengalaman hidup yang bisa dikatakan enggak sama dengan orang lain. Oh, amazing. Oke. Tentang apa tuh kalau kita tahu? Ya kehidupan keluarga, mungkin lebih ke keluarga, lebih ke anak. Gimana itu ceritanya? Sebenarnya kejadian kehidupan gue ini kalau misalkan permainan nggak sanggup mungkin ya. Gila gimana gitu ngejalanin hidup yang Allah kok hidup gue gini banget. Allah gak ada sama sekali, lebih ke aku gak bahagia gue ngejalanin udah tentang dokter aja. Mulai tuh kita gue itu tuh dimulai bahagia sih pernah ya, tapi sini-sininya sih udahlah bersyukur gitu. Jadi tuh bermula tuh semenjak gue punya hamil anak kedua sih, lebih tepatnya sih gue hamil anak kedua. Karena gue punya suami pada saat itu. Dia tuh orang yang tipikal kerjanya yang mengharuskan dia itu untuk keluar kota gitu. Karena IT kan, iya. Karena dia ngurus towernya, you know lah, ada dari perusahaan provider. Itulah pokoknya. Kayak BTS gitu ya? Ya seperti itu kira-kira. Jadi sering keluar kota. Singkat cerita, gue udah di 3 bulan atau 4 bulan gitu. Bingung sama handphone pada saat itu suami gue gitu. Kok dia di lock gitu, kok ada pinnya gitu. Biasanya enggak. Enggak. Dia tipikal tidak mau pakai pin ataupun di lock handphonenya. Tiba-tiba dia lock, bingung gitu. Kok tumben ini ya handphone di lock gitu. Terus gue lihat memang tidak ada. Kok tumben banget sih di lock. Terus dia ke kamar mandi selalu bawa handphone, biasanya enggak. Oke, terus? Ya kan, kian lama kok tahu dia, kian lama tahu dia dengan perilaku habis. Dia itu bikin gue ya, biasanya gue orang yang tipikal gue cuek, belum hubungin gue syukur, enggak ya udah. Gitu. Maaf Kak, bentar aku potong. Paling utama kayaknya gitu. Masih agak putus-putus deh, diulang sedikit. Jadi kan gue di awal kita punya komitmen berumah tangga itu kepercayaan itu sih
nomor satu ya dalam hubungan gitu. Jadi gue percaya aja gitu. Kok kesini-sininya dia kayak berubah sikap gitu sama gue gitu kan. Padahal gue lagi hamil loh. Dia sekian gue 9 tahun gue menanti anak kedua. Dengan doa, dengan apalah tahun mendapatkan Dengan anak segala kedua usaha. dengan segala usaha, dan itu menghasilkan sebuah seorang anak lah yang gue hamil pada saat itu. Gue bahagia banget dong. Pikir gue cuma punya anak satu gitu kan. Akhirnya gue dapet yang kedua itu bedanya sekitar 10 tahun kakaknya. Itu pokoknya orang berbeda ya. Kenapa dia bisa beda kayak itu gitu? Jadi Allah mungkin itu pas di luar kota dia memang mengharuskan handphonenya harus di lock, atau takut nanti temennya lihat, namanya pekerjaan itu kan banyak kan. Kayak itu temennya, ya gue berpikir positif aja pada saat itu ya kan. Handphonenya dia ada 2 gitu. Jadi gue cek yang Android udah nggak gue peduli. Nah gue cek di handphone. Dia lupa ngapus di yang, kalau di iPhone itu kalau misalkan dihapus itu masih ada di file yang satunya lagi tuh. Namanya apa ya, gue lupa deh. Oh, recently delete. Dia belum hapus itu. Jadi dia cuma hapus aja di filenya dia yang di kamera gitu. Untuk yang kayak trust file itu dia belum dihapus. Nah, sebuah foto dia di hotel, dia sempat peluk-pelukan di foto, dan itu dia maaf nih bukannya menjudge soal agamis ya. Dia itu berpakaian syar'i, hijab. Di situ dari syar'i, gue lihat dia memang syar'i, dia hijab gitu. Kok dia foto mesra sama orang itu di sebuah hotel? Dan gue bertanya, ini siapa? Kok lo foto di hotel sama perempuan, maksudnya apa? Peluk-pelukan, gue bilang. Lo udah punya istri. Siapa? Karyawannya yang mana? Gue telusuri, ternyata karyawannya dia di luar. Karyawan yang di kota yang dia kunjungi lah. Oh, di kota ada itu. Sebuah kota. Oh, jadi dia keluar kota, di situ ada karyawan dan itu adalah salah satu karyawannya. Ya, Okay. Salah satu anak buahnya lah ya. Cerita lagi gue cek gue iseng dong. Pada saat itu WhatsApp apa masih ada BlackBerry deh, kalau nggak ada aplikasi BlackBerry atau WhatsApp. Gue di BlackBerry kok gue chat dong, gue kan siapanya Pak Niko ya. Kayaknya kok mesra banget. Emangnya nggak tahu ya kalau Pak ini sudah punya anak dan istri? Oh tahu, katanya. Dia bilangnya apa segala macam lah. Ya lo tahu sendiri lah. Berkata fuckboy lah kan. Ya oke. Terus usaha gitu kan ya, masak ya udah lah ya. Terus gue emosi tuh handphone, gue saking kalapnya lagi, namanya juga bawa hormon, lagi bunting pula ya kan tuh iPhone gue pecah dong layarnya. Saking gue galak emosi banget. gitu. Kalap banget, gue lempar aja itu handphonenya, gue banting di lantai. Bodo amat, gue udah gak mikirin bodo amat. Gila ya, gue lagi bunting lo kayak begini, lo sarap, gue bilang gitu. Gila, lo gak ngeliat gue lagi struggle nih, gue hamil kayak begini, gue bilang. Emang lo pikir enak ya hamil ya? Ini gue demi hamil ini kan buat lo mau anak, gue bilang gitu. Kenapa lo kayak begini gitu? Mungkin kalau kata orang zaman dulu tuh bilang, kalau anak kedua cobaannya tuh banyak kan. Entah itu suaminya selingkuh. Terus gua sempat nggak ngomong sama dia sekitar seminggu gitu, tapi dia berusaha untuk berbuat baik sama gue dan segala macam. Gue pikir udah kelar ya kan. Udah ditegur, udah ribut masih besar gitu jalan. Iya, gue pikir udah kelar gitu. Udahlah ya, jangan ganggu lagi. Enggak, saya punya anak dari dia, saya lagi hamil anaknya, udah 4 bulan, kamu mau berharap apa dengan ini, kemudian gitu kan. Ya saya udah enggak berhubungan, tapi tetep gak ngerti
juga mereka berdua lah ya. Mungkin dari lakinya masih ngejar mungkin apa kayak gimana. Oke. Terus? Singkat cerita, gue lahiran Anak kedua. Lahiran si yang anak nomor 2. Itu gue lahiran memang ditemenin sama dia. Cuman pas habis lahiran itu gue ditinggalin 1 hari itu. Dia nggak balik-balik. Sorry, udah itu nemenin. abis lahiran banget? Iya, abis lahiran emang ditemenin 2 hari itu gue mulus. Ditemenin sama dia. Udah anaknya keluar, dia pergi? Udah keluar, nggak pergi. Dia beli makanan. Gue bilang kalau misalkan abis lahiran gue mau makan ini ya, karena kan pas mulus-mulus itu gue bawel banget ya. Pokoknya kalau udah lahir ini gue mau makan ini beliin ya, gue bilang gitu. Udah kayak fokus aja dulu lahiran gitu kan. Udah lahir anaknya, dia nemenin sampai gue lahiran, dia ngeliat, padahal dia ngeliat gue mulus-mulusnya kayak gimana ngelahirin anaknya dia lihat gue anaknya brojol dan anak gue ngadu, kata Ma ayo mana tahu sama siapa yang sayangan. Yang pertama tuh pas lahir itu dia di rumah gitu, sama siapa tahu kita sayang-sayangan gitu tuh. Dah pokoknya gue udah males ya ngebahas ya udahlah, sekarang gue mau nikmatin daripada gue stres nanti baby blues gitu kan. Kita cerita lagi, anak gue udah 5 bulan nih. Udah 5 bulan ternyata dia nikah siri sama perempuan. What? Ya kan? Startingnya kan. Terus gue kaget, gila lo nih, gue baru lahir anak gue udah 5 bulan dia nikah siri. Bayangin, pantesan dia betah banget bolak-balik sama si ke kota itu terus gitu loh. Padahal dia nggak ada kerjaan sama sekali. Sorry, lo taunya dari mana dia nikah siri? Gua itu ibaratnya gini, kalau perempuan kalau udah punya perasaan nggak enak itu, tiba-tiba dia punya insting seperti detektif Conan. Oke. Gitu. Cari korek email lah segala macam dapet. SMS. Statusnya dia. Makasih kamu udah jadi suamiku yang terbaik. Pikir memang punya suami, ternyata suaminya adalah laki gue. Mantan suami yang dia maksud itu laki lo. Oke, terus ya udah, gue yang shock. Aduh, gila itu shock banget. Gue shock. Udah shock tuh perempuan dibawa ke Jakarta. Gue punya insting gila deh pokoknya pada saat itu. Gue insting gue gila, gue ikutin mobilnya dia ya, pakai mobil Grab bang. Gue tahu dia pengen pergi namanya perempuan, jemput mau ngapain ke bandara nih. Jangan gue insting, gue sekali-sekali pengen ikut. Tumben dia mau jemput temen pakai mobil, ngapain pakai mobil sendiri pribadi. Pakai dia mobil kantor ya kan, biasanya mobil kantor gitu. Gue ikutin dia kemana, katanya dia mau ke apa, katanya dia mau ke bandara segala macem. Gue ikutin, ada di sebuah kos-kosan di daerah Jakarta Timur lah, daerah Jakarta Timur, deket-deket Tomang lah, apalah itu namanya ya. Ya intinya daerah Jakarta Timur lah. Pokoknya daerah situ lah, Jakarta Timur lah. Gue emosi ya. Itu gue inget banget. Itu hari Jumat 2000 berapa? 2017 kalau nggak salah. 2016 apa antara 2016 atau 2017 lah, gue lupa. 3 sampai 4 tahun lalu lah ya. Ya. Oke. Terus? Gue ngikutin mobilnya dia kayak jemput perempuan di kosan gitu. Ternyata perempuan itu di drop lah perempuan di satu warung makan. Gue masih ngintilin dia ditinggalin di warung makan. Dia mungkin sholat Jumat. Dia sholat Jumat, gue emosi. Samperin tuh warung tuh perempuan, gue jambak di jalan. Gue injek-injek. Aduh gila banget dilihatin banyak orang. Gue injek tuh orang. Dan untuk perempuan gue injek, gue jambak sel kalau kantor polisi. Sama gue. Atas dasar apa kak? Iya lu selingkuh sama laki orang lah. Apa? Ada buktinya. Ada bukti lah. Lo kosan lo gue aja gue tahu, gue bilang gitu kan. Nangis masuk mobil lo. Tapi di yang namanya tahu sendiri netizen Indonesia ya kan. Sosok berpahlawan lah, pada pahlawan kesorean atau kesiangan.
dilerai gitu maksudnya. Selesaikan aja baik-baik. Malu lah, malah biasa. Terus? Malah lari macam yang emang setan. Ternyata nih perempuan udah nikah 3 bulan akan datang bisa nikah siri sama laki gue. Mantan laki. Konyol kan? Tar dulu. Aku cerna dulu ya. Dia baru menikah. Okay. Dia baru menikah 3 bulan. Sah. Nikah resmi. KUA. Gue ada fotonya. Dia nikah resmi. Terus selang 3 bulan dia nikah siri sama suami lo. Yap. Oke. Jadi selama 3 bulan itu mereka tidak harmonis karena mungkin sudah jatuh cinta sama laki orang. Jadi dia kayak punya mahligai rumah tangga. Ini sekitar 3 bulan dia cerai, habis itu kelar nikah sama bapaknya anak-anak. Oh, tapi dia cerai dulu. Iya cerai dulu, tapi kan sudah selingkuh. Iya, dia cerai dulu, berarti dia nikah sama suami lo masih dalam masa idah. Oke. Terus lanjutkan. Gue nggak tahu deh Islam mana yang mereka maaf nih untuk para muslimin lah yang di luar sana, bukannya menjudge. Hanya saja gue tidak paham dengan caranya dia seperti itu. Nikah siri sama laki orang selama dia masa idah, apakah itu resmi atau tidak? Atau apakah itu sah atau tidak gitu maksudnya? Haram, halal dan haram pun saya tidak mau menjudge. Terserah. Pasti itu sudah di luar nalar, udah di luar aturan. Posisi ibarat kata kemaluan gue belum kering, benar nggak? Setelah lahiran. Iyalah masih berasa gitu. 5 bulan, anak sih 5 bulan masih ya mungkin. Halo. Emang wow. Ya. Tapi kan masih yang basah-basah lah. Singkat cerita lagi, udah gue mengetahui seperti itu. Dia telepon bapaknya. Dia siapa nih? Si perempuan ini? Iya, si perempuan telepon. Dia lagi Jumat, dia nyamperin gue akhirnya di mobil. Akhirnya gue ditarik ke mobil, pulang. Dia balik lagi ke perempuan. Udahlah, gue mau ngapain lagi. Wow, jadi dia ngadu sama laki lo, katanya lo nyamperin dia, ngelabrak dia. Terus laki lo datang ke tempat makan itu dan ngebelain dia. Gitu. Pokoknya intinya gini loh, gue tidak menyalahkan pelakor dan gue menyalahkan mungkin lebih ke lakinya. Laki-laki kalau tidak seperti itu, perempuan pun tidak akan pernah lu. Ibarat kata lu namu, ketok kalau lo nggak kenal orang kan berarti nggak ada. Benar. Terus tiba-tiba orang asing ketok-ketok lu buka, ya udah kejadian, mereka masuklah ke rumah kita. Kalau mereka ada niatan apa kita nggak tahu. Itu istilah. Terus cuman di sini adalah gue pengennya punya anak lagi gitu. Dengan susah payah gue ngedapetin ini anak, dalam 9 tahun ini gue berusaha untuk dapet anak gitu. Karena gue ada sakit kista pada saat gue berusaha untuk nyenengin dia gitu. Tapi kalau udah senengin, udah ini entah apa yang terjadi, mungkin bandelnya telat, gak ngerti juga karena dia gak pernah bandel. Ngerokok enggak, minum kagak, judi kagak. Dia tipikal laki-laki idaman lah. Oke. Gue nggak habis pikir itu perempuan ini, lu tuh udah nikah, lu mau ngapain gitu? Apa yang lu cari dari suami orang gitu? Ya itu yang bikin kaget sih, kalau dia harta mungkin. Iya, gue kadang-kadang suka yang salah di gue karena pada saat itu gue makin sayang sama itu karena gue udah berhasil punya anak lagi gitu, gue bisa anak. Jadinya kan pada posisi itu kan gue jadinya yang agak konsen ngurus anak. Gue hampir mau gila pada saat itu. Iya. Karena lo udah ketawa sendiri. Gue udah ketawa sendiri. Bayangin gue udah ketawa-ketawa sendiri. Udah ketawa-tawa sendiri. Gue nangis sambil ketawa, bayangin. Mungkin kalau gue enggak yang mikir anak itu udah gila beneran. Mungkin. Karena gue berpikir gini, yang menguatkan adalah anak dan anak. Mungkin kalau nggak ada anak, mungkin gue bisa gila gitu.
berpikir anak gitu. Terus gimana Bertahan akhirnya? lah gue selama 2 tahun gue di madu. 2 tahun. Lama juga. Gue udah bye-bye nih perempuan. Pada saat itu yang gue injek-injek dia itu di jalanan, itu dia lagi hamil ternyata. Udah hamil. Oke, sudah hamil. Berarti lo tahu dia nikah siri itu setelah berapa lama? Enggak, maksudnya dia nikah sirinya berapa lama baru ketahuan sama lo? Gue nggak tahu kapan nikah sirinya dia, tiba-tiba dia udah hamil. Jadi lo nggak tahu itu dia nikah terus hamil atau dia nikah karena hamil, nggak tahu ya? Nikah siri dan gue nggak tahu tiba-tiba ada WhatsApp gitu, WhatsAppnya dia. Gue ngeliat, gue ibarat kata gue masih yang kepo-kepo aja sama handphonenya dia. Jadi gue udah terima dia jadi madu gue itu sekitar udah 2 tahun ya. Terima dia lahir, gue mencoba berbaik hati sama gue mau nganggap dia sebagai adik, tapi ternyata tidak ada baik, nggak paham lagi. Kenapa tuh? Nggak baiknya gimana? Baiknya dia mungkin merasa dia di atas awan, merasa dicintai, merasa diutamakan karena sudah memberikan kan anak semua. Mungkin mantan laki gue itu lebih mengutamakan. Jadi dia anaknya laki-laki. Ya lah, cemburu biasa lah. Terus? Singkat cerita, gue udah, emang susah ya. Kayaknya laki gue ini kayak, kalau ibarat kata artis dia star syndrome. Kalau dia tuh kayak sindrom kali ya. Kayak dia sindrom. naik jabah. Iya, rich syndrome kali ya. Udah punya mobil, punya jabatan, gajinya dia di atas udah 2 digit segala macam. Udah sombong lah dia. Oke. Keluar kota lah lagi. Keluar kota? Di Jawa Barat. Pacaran lagi lah sama perempuan, karyawannya lagi di sini sama gue. Kan gila. Gue udah gak sanggup ya, mungkin nanti gue bisa gila nih gini. Itu perempuan tuh masih kontak-kontakan sama gue sampai saat ini malah. Yang di Bandung ini ya, Jawa Barat, orang Bandung lagi. Perempuan yang ketiga? Ya, perempuan yang ketiga. Dia gak tahu kalau laki lo udah punya 2 bini? Bilangnya dia si perempuan ini mengakui bahwa dia sedang pisah ranjang sama gue dan dia tidak mengetahui kalau dia ini sudah punya istri 2. Oke. Taunya istrinya gue. Oke. Taunya istrinya gue. Kita lagi pisah ranjang bla. Singkat cerita, anak gue ulang tahun, di pas hari ulang tahunnya itu dia pergi, katanya mau anterin temennya beli oleh-oleh ke Tanah Abang, ternyata dia ke Bandung. Pulang-pulang bawa boneka, bawa hadiah katanya dari temennya, padahal dari perempuan itu buat anak gue yang nomor 2. Karena sudah ceritanya lo dia pisah ranjangnya ya, sudah mau bercerai. Calon duda. Gue dapet nomor teleponnya, gue telepon dia. Lu mau tahu bininya dia udah 2, lu mau jadi yang ketiga? Silakan. Begitu. Anaknya udah 3, silakan. Mbak nggak jelek, enggak. Mbak masih punya masa depannya. Emang dia janda. Ini ceritanya kawin sama janda nih. Janda semua sih sebenarnya di dari ya. Mau nambah lagi keluarga besar, tidak apa-apa Mbak. Come to our family. Sempet emosi tapi gimana, akhirnya udah singkat cerita gue udah nggak tahan, gue pisah dari dia. Gue bawa ke sana, kadang kesini, kadang kesana, kadang kesini, dah pokoknya deh lagi hari aja gue. Terus kelanjutan dia sama perempuan ketiga itu gak jadi? Oh masih lanjut, berantem lah si perempuan kedua dan perempuan ketiga. Tahu yang selingkuh. Tapi emang dasar si perempuan yang nomor 2 ini memang mau ngapain lagi, gue mau ngapain, ya udah gue terpaksa menerima. Sampai saat ini pun mantan laki gue yang ini masih suka ngajak gue jalan juga. Jadi apa dong, macam-macam apa ini. Wow. Tapi dia sama yang perempuan ketiga ini sempat menikah? Baru pacaran. Sudah dia datang dengan keluarganya si perempuan yang nomor 3. Seakan-akan dia akan mau menikahi si perempuan yang ketiga ini.
Terus sekarang Sudah kayak gimana? jalan-jalan. Sekarang mah udah enggak. Tahu dia sudah enggak. Karena berantem kan yang nomor 2, disuruh pilih. Lu mau pilih gua apa dia? Kayak si perempuan nomor 2 ini. Kalau mau pilih dia silakan. Mau sama dia aja. Saya ngurus aja anak-anak atau anak saya sendiri. Kamu terima, saya syukur enggak, ya udah. Minta cerita dia nggak, namanya laki, gue nggak ngerti dia nih perempuannya apa gitu, sampai pikat banget tentang laki gitu. Padahal mah cakep kagak, gue ngeliat mukanya aja abstrak. Ya kan gajinya lumayan Kak, itu kan ya. Perempuannya ini yang kedua ini gue nggak tahu deh, mukanya aja abstrak, nggak tahu. Astaga. kan memang betul, gue tuh bukannya gue body shaming ya, tapi dengan yang nomor 2 dan nomor 3 dan gue masih mending kita berdua dibanding si nomor 2. Abstrak itu gak ada bentuk loh. Ya memang tidak ada bentuk. Singkat cerita lagi, gue udah pisah sama si bapaknya anak-anak sekitar 1 tahun. Nah ini nih yang gue dari gue. Gue seneng banget ini. Terus 1 tahun gue pisah di bapaknya anak, kita mau divorce. Itu gue ikut reuni SMP. Terus gue ikut reuni SMP, gue ketemu mantan gue cuy. Mantan SMP, cinta-cinta nyemot. CLBK. Ngobrol kan rame-rame di tempat kan di daerah Taman Jakarta. Gue tukar nomor telepon lah sama dia, WhatsApp. Satu hari itu sekitar abis gue reuni sama dia, itu gue berhubungan intens banget sama dia. Berhubungannya itu dalam arti gue via WhatsApp, telepon, SMS segala macam. Kontak-kontak terus lah ini. Iya, itu kan dia lagi dinas di Bandung gitu kan. Dia juga yang suka ngurus. Pada saat itu pemilihan itu kan legislatif kan. Pemilihan legislatif pemerintah. Dia lagi ngurusin para pejabat-pejabat itu. Tapi dia khusus dijawab. Orang sibuk lah pokoknya. Cerita lagi, dia tuh telepon, kamu di mana ya? Aku ke rumah boleh nggak? Udah gitu. Tiba-tiba dia yang minta gue sama nyokap jadi istrinya dia, kan gue kaget cuy. To the point. On point banget. Padahal kita baru yang curhat-curhatan, yang dia juga duda punya anaknya sama istrinya, dan gue juga punya kisah juga suram lah ibarat. Itu dia datang dari Bandung, janjian besok tuh Jakarta gini. Itu dia langsung ke rumah gitu, minta jadi istrinya dia gitu. Ya, gila ya gue bilang gitu. Bukan kamu juga 2 tahun pisah dari tadi gimana? Iya benar sih. Benar gak? Benar banget. Dia kan maksudnya gue emang gue nggak paham istilah masa idah pas, karena menurut gue sudah cerai cara Islam. Karena dia sudah talak gue, si mantan kan sudah talak. Gue udah 1 tahun ini gue berarti udah masa idah lah. Udah dong, udah lewat masa idah itu kan cuma 40 hari. Udah lah itu kan. Tapi walaupun gue belum cerai itu kan hanya resmi aja, tinggal putus itu kan, punya sertifikat atau akte gitu. Tapi kalau di Islam itu kan gue udah ditinggalin 1 tahun, berarti gue udah gak dinafkain, gue udah gak ya pokoknya dinafkain batin segala macem. Ya udah, cerai Islam tuh gue udah masa idah gue udah lewat. Tinggal pengadilan aja, tinggal di hukum negara aja. Dan itu gue nikah di sekitar daerah Bogor yang temen dia juga ya udah nikah. Kebetulan gue hubungan layaknya kalau nyokap gue sampai gue tahu nikah gitu kan, gue menjaga privasi gue karena gue belum, kalau kata orang-orang masih janda sengketa, belum punya pacar. Nggak ada akte jadinya janda sengketa kan. Terus itu udah gue hamil cuy. Gilingan
anak ketiga. Ah, Ini dia yang aduh gue pengen gak apa-apa, keluarin aja. If you wanna cry, I'm here for you. If you wanna cry, here is for you. Mana ya? Baru gue nikah tanya dia Gimana? kit anpal satu hari dia nggak ada. Baru Itu setelah lo lahiran. kalau dia besoknya dia asma. Setelah tahu hamil. Wow. Terus? Kira kan gue nikah tuh daerah Bogor gitu kan. Di suatu tempat adalah temennya gue yang nomor 3 R lah. Oke, terus? Ini tahu singkat cerita aja deh ya. Gue kan temannya itu hari itu juga dia nggak ada. Lo tahu hamil, terus? Tahu gue hamil, soalnya dia kayak sakit-sakitan. Wow. Sakitnya sakit apa? Dia ada paru-paru kasih lah di umur dia yang 30 pada itu. Oke. Masih muda. Ya namanya juga seumuran ya. Harus. Ya tapi itu sedih banget. Sedihnya itu di hari kebahagiaan lo, di situ juga hari kesedihan lo gitu maksudnya. Dia beda dari gue. Kalau nurutin apa yang gue mau, gue nggak mau. Saya nawarin, tapi gue nggak mau tetap sama dia di. Ya udah sih, cinta buat anak gue yang jadi on point gue sama dia gitu. Dia sayang anak-anak gitu. Oke. Padahal itu bukan darah dagingnya dia gitu. Apalagi anaknya dia sendiri gitu. Yang buat gue terkesima jatuh cinta sama dia tuh karena dia gue tahu hamil besokannya enggak. Ya gimana? Gue harus gimana? Gue harus marah sama siapa? Gue harus ngapain? Gue tahu. Gue bingung. Gue perasain kayak mimpi tapi bukan mimpi. Iya. Gue mencoba nggak nangis pada saat meninggal. Mampu banget tinggal. Nah, aku baru bahagia loh. Menderita mungkin 3 tahun gitu. Dapat perfect husband gitu. Kayaknya luar biasa. Kita nggak kaya gitu loh. Tapi gue mati gitu. Kita nggak punya apa-apa. Pada saat itu kita bahagia aja karena nggak punya apa-apa kita bahagia. Bingung gak sih lo? Iya. Gak punya apa-apa tapi kita bahagia gitu. Duit pas-pasan tetap bahagia tapi nggak. Iya. Mencoba untuk mencukupi. Cukup nggak cukup ya udah nggak pusing. Iya. Tapi setidaknya lo nggak sendiri. Lo ada yang support. Nyokap sempat terbesit nyokap gue. Tapi maaf ya. Aku bukan niat untuk menjadi seorang yang sarkastik gitu. Kamu dari aku gitu. Mesti kita mau hilangin, mama nanti kita nggak bisa ngurus anakku udah kebanyakan insaf. Ya namanya orang tuh. Gelisahannya sendiri lah. Pasti sayang sampai segitu. Yang kenapa bisa ampal dengar dari itu dia kalau ngopi event bisa 13 atau 15 sehari tanpa makan. Wow. Ya, jadi kesehatannya nggak diperhatikannya sendiri ya? Ya mungkin karena mungkin pekerjaannya dia seminggu 24 jam. Ya istirahatnya curi-curi waktu aja gitu. Gue tuh hari itu tuh gue udah paling bahagia di dunia. Alhamdulillah udah ada pengganti bapaknya. Biarin nggak kaya nggak apa-apa, yang penting bahagia gue nggak nyari harta gitu. Percuma gue punya harta pada saat itu laki gue tukang selingkuh. Perempuan di mana-mana, pusing nggak lo? Iya, lebih sakit lagi. Lebih sakit. Mendingan mikir gimana cari duit daripada mikir gimana caranya menata hati ya. Wah, sangat luar biasa. Tapi anak itu sehat kan? Oh, udah sehat. Alhamdulillah. Kan kamu udah pernah lihat anak aku. Ya, sehat. Alhamdulillah. Mirip banget sama dedinya gitu ya. Gimana untuk perempuan di luar sana semua cobain itu ada. Ya. Pesan gue ya. Jangan terbawa emailnya dan enggak. Karena gini. God never reason without reason gitu. Oke. Tuhan gak pernah ngasih
kan tanpa ada alat manusia kan sesuai porsi mereka. Mungkin kalau lo dikasih cobaan, mungkin lo mau naik pangkat, gimana caranya nanti lo mengolah kesakitan lo. Kalau menurut gue kalau penderitaan biasanya sih mengikis dosa. Iya sih. Yang gue dan pokoknya yang penting harus jadi orang yang kuat. Harus di luar sana. Lo sering dengar gue cerita perempuan, gue galau, gue putus sama gue udah ngasih segalanya, itu nggak ada apa-apanya. Belum ada apa. Masih banyak yang lebih besar lagi ya? Masih banyak yang lebih besar. Gue udah kehilangan dengan cerai hidup dan cerai mati. Tapi gue hormat bagi orang dulu bilang kalau tinggal janda meninggal kan janda terhormat. Jadi berapa lama ya pernikahan yang kedua itu? 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Lagi bahagianya banget sih itu. Gue nggak tahu itu mantan cinta monyet kelas 1 SMP. Masa depannya sama gue, di akhirnya sama gue gitu. Akhirnya di akhir hidupnya sama gue. Iya, benar-benar pasangan akhir hayat ya. Iya, sampai sekarang pun gue udah nggak berpikir untuk mau menikah sih sebenarnya. Gue gimana ya, masih yang sayang sama dia gitu, belum lupa lah sama kenangannya itu. Iya. Ada beberapa laki mendekat tapi aku tidak mau, aku menolak. Iya, karena ada beberapa orang yang cantik banget deh. Ada beberapa orang yang bilang kalau ditinggal pasangan meninggal itu lebih sulit melupakan daripada ditinggal selingkuh. Karena kalau selingkuh itu ada reason untuk kita melupakan. Jadi ada sesuatu, ada kesakitan yang bisa bikin kita melupakan dia dibandingkan ditinggal meninggal, ya kan? Air mata gue udah kering malah. Kasian juga kalau gue nangis terus. Iya benar. Nanti dia di sana nggak tenang kali. Iya benar. You are strong. You are a strong mom. I think single parent are cool. Jadi tetaplah menjadi seorang ibu yang keren yang bisa dijadikan pegangan so well. Yes, I know me so well. I know you well. I know you so strong. Wonder Woman 2020 sih. Oh my god. Pokoknya buat perempuan di sana, be stronger. Yeah. Jangan mau kalah. Ya, jangan apapun udah. Jangan mau kalah sama mama anak 3. Jangan berpikir tersingkat mungkin. Jangan berpikir singkat mungkin. Benar. Pilih-pilih pasangan, pilih-pilih jalan hidup ya. Ada lagi pesan-pesan yang mau disampaikan ke pendengar? Jangan cari laki-laki ganteng dan kaya. Hati-hati. Tuh, dengerin. Perempuan ngantri di luar sana. Enggak bercanda. Jadi semuanya gini loh, laki-laki itu tergantung perempuannya. Kalau perempuannya gimana ya udah, kuat-kuatan aja. Memang pada saat puber kedua itu pasti ada puber kedua si laki-laki, tapi cara ngolahnya ya perempuannya harus pintar-pintar aja. Ya. Jangan mau kalah sama perempuan di luar sana. Memang di luar perempuan sana memang pelakor ada di mana-mana ya. Ada biaya. Aduh, mengerikan. Daripada tukang jagal. Iya. Aduh. Jadi intinya pokoknya apapun yang dilakukan, apapun yang dihadapi tetap harus kuat. Iya dong, pasti dong. Oke, thank you ya. Thank you banget ya Kak El udah sharing-sharing sama kita, udah menginspirasi kita dengan caranya tersendiri. Semoga tersampaikan melalui platform ini. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Ya, sukses terus buat channelnya ya. Jangan lupa buat semua yang dengerin podcastnya Triai, don't forget to subscribe deh pokoknya deh. Thank you banget. Oke. Bye-bye. Oke, begitulah tadi sharing-sharingnya kita dengan narasumber kita hari ini. Cukup berkesan, cukup banyak pesan yang diambil.
tetap kuat, menjadi wanita tuh tetap harus kuat, terutama single mom yang ada di luaran sana. Tetaplah menjadi seorang single mom yang kuat, yang keren, because you are strong. Kalian adalah wanita-wanita kuat yang diberikan kekuatan lebih oleh Tuhan. Jadi jangan hilangkan rasa kepercayaan diri, jangan hilangkan rasa percaya. Intinya nggak perlu minder, nggak perlu mikirin omongan di luar sana. Kalian kuat, kalian keren. So tetaplah urus buah hati kalian. Tetaplah cintai diri kalian yang paling penting. Karena kalau kalian sudah mencintai diri kalian, kalian bisa mencintai orang lain, terutama anak kalian, dengan cara yang lebih lagi. Cintai diri kalian dulu ya. Jangan lupa mencintai diri sendiri karena itu penting, dan banyak banget orang yang lupa cara mencintai diri sendiri. Oke, jangan sibuk dengan mikirin omongan orang lain, ingin menjadi si orang lain hanya untuk membuat orang lain terkesan. Menurut aku itu sesuatu yang gak perlu. Tetaplah mencintai diri kalian sendiri dengan cara kalian agar kalian bahagia. Jangan lupa bahagia. Oke, dan jangan lupa di subscribe channel YouTube-nya, di like, dan jangan lupa di komen. Kalau kalian ada cerita kisah hidup yang ingin dicurhat, kalian bisa hubungi aku, bisa komen ataupun bisa DM di Instagram aku. Nanti kita curhat-curhat tanpa ada judgement, tanpa perlu ada advice yang terlalu banyak. Aku di sini mendengarkan cerita kalian dan yang pastinya privasi kalian sangat terjaga di aku. Oke, sampai di sini aja podcast aku hari ini. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Dadah.